Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nurul Indah Putri Agung, NPM 2019-46535, kelas S2A DKV Unindra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 7 unsur kebudayaan salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Jawa. Mari kita simak bersama-sama. Asal-usul kata Jawa memiliki beberapa versi. Yang pertama, ada yang meyakini bahwa nenek moyang orang Jawa adalah hasil perpaduan antara Hindu Jawa dan Islam Jawa. Perpaduan keyakinan itu melahirkan mitos kejawaan. Kisah Haji Saka dan huruf Jawanya dijadikan tonggak atau cikal bakal orang Jawa. Yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa nenek moyang orang Jawa adalah dewa, yaitu Batara Guru yang menemukan sebuah pulau yang dipenuhi dengan tanaman jawawut mirip dengan rumput teki yang kemudian diubah menjadi Jawa. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki jumlah penutur paling banyak. Bahasa Jawa disebut pula sebagai bahasa ibu. Secara resmi, ada 2 jenis bahasa Jawa yang digunakan. Yang pertama, bahasa lisan. Mayoritas masyarakat Jawa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, dan sebagian lainnya bercampur dengan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dapat dikatakan sebagai bahasa yang rumit, yang memiliki tingkatan berdasarkan lawan bicara, dan juga memiliki perbedaan dalam hal intonasi. Bahasa Jawa sendiri memiliki berbagai macam variasi dialek atau pengucapan, yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, dialek Barat, meliputi daerah Cirebon, Tegal, Banyumas, dan Bumi Ayu. Yang kedua, dialek Madya atau Tengah, meliputi daerah Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, dan Madiun. Yang ketiga, dialek Timur, meliputi daerah Surabaya, Malang, Jombang, dan Banyuwangi. Pada dasarnya, bahasa Jawa memiliki 3 kasta bahasa. Yang pertama, ngoko atau kasar, yang kedua madya atau biasa, dan yang ketiga kromo atau halus. Yang kedua, bahasa tulisan. Salah satu peninggalan budaya Jawa yang tak ternilai harganya adalah aksara Jawa. Aksara Jawa disebut juga dengan nama aksara legenda, yang merupakan aksara Jawa pokok yang jumlahnya 20 buah. Setiap suku kata aksara Jawa mempunyai pasangan yang berfungsi untuk mengikuti suku kata mati atau tertutup dengan suku kata berikutnya. Di dalam aksara Jawa pun dikenal huruf kapital yang disebut aksara murda. Digunakan untuk menulis nama diri, nama gelar, nama lembaga, dan nama geografi. Sedangkan hana caraka atau carakan atau cacarakan adalah turunan aksara Brahmi yang digunakan untuk naskah-naskah berbahasa Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Sasak. Salah satu bentuk sistem pengetahuan masyarakat suku Jawa yang berkembang dan masih ada hingga saat ini adalah bentuk penanggalan atau kalender. Bentuk kalender Jawa menurut kelompok para ahli adalah salah satu bentuk pengetahuan yang maju dan unik. Penanggalan tersebut berhasil diciptakan oleh para masyarakat Jawa kuno. Penciptaannya dipengaruhi oleh unsur budaya Islam, Hindu-Buddha, Jawa kuno, dan sedikit adanya pengaruh budaya Barat. Walaupun penggunaannya yang cukup rumit, tetapi kalender Jawa lebih lengkap dalam menggambarkan penanggalan, karena di dalamnya memiliki perpaduan 2 sistem penanggalan, yaitu penanggalan berdasarkan sistem matahari atau sonar atau syamsiah, dan penanggalan berdasarkan perputaran bulan atau lunar atau komariah. Pada sistem kalender Jawa, terdapat 2 siklus hari, yaitu siklus 7 hari seperti yang kita kenal saat ini, dan sistem pancawara yang mengenal 5 hari pasaran. Sejarah penggunaan kalender Jawa dimulai pada tahun 1625, di mana pada saat itu Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram yang sedang berusaha menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa mengeluarkan dekrit agar wilayah kekuasaannya menggunakan sistem kalender Hijriyah.
Namun, angka tahun Hijriah tidak digunakan demi asas kesinambungan, sehingga pada saat itu adalah tahun 1025 Hijriah, namun tetap menggunakan tahun Saka, yaitu tahun 1547. Dalam hal ini, saya akan membaginya menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem kekerabatan. Dalam sistem ini, keturunan dari ibu dan ayah dianggap sama haknya, dan warisan anak perempuan sama dengan warisan anak laki-laki. Susunan kekerabatan suku Jawa berdasarkan pada keturunan kedua belah pihak yang disebut bilateral atau parental, yang menunjukkan sistem penggolongan menurut angkatan-angkatan. Dan masyarakat Jawa pun dalam hal perkawinan akan melalui beberapa tahap. Biasanya rangkaian acara perkawinan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. 2. Sistem kemasyarakatan. Dalam sistem kemasyarakatan Jawa dikenal 4 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu priai. Konon berasal dari 2 kata bahasa Jawa, yaitu para dan yai, atau yang berarti para adik. Istilah priai ini mengacu kepada suatu kelas sosial tertinggi di kalangan masyarakat biasa, karena memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat. Biasanya, kaum priai ini terdiri dari para pegawai negeri sipil dan para kaum terpelajar yang memiliki tingkatan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Tingkatan yang kedua, ningrat atau bandara, adalah kelas tertinggi dalam masyarakat Jawa. Pada tingkatan ini, biasanya diisi oleh para anggota keraton atau kerabat-kerabatnya, baik yang memiliki hubungan darah langsung maupun yang berkerabat akibat pernikahan. Bendahara memiliki banyak tingkatan juga di dalamnya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dari gelar yang ada di depan nama seorang bangsawan tersebut. Tingkatan yang ketiga, santri. Golongan ini tidak merujuk kepada seluruh masyarakat suku Jawa yang beragama Muslim, tetapi lebih mengacu kepada para Muslim yang dekat dengan agama, yaitu para santri yang belajar di pondok-pondok yang memang banyak tersebar di seluruh daerah Jawa. Tingkatan keempat, wong cilik, atau golongan masyarakat biasa yang memiliki kasta terendah dalam pelapisan sosial. Biasanya golongan masyarakat ini hidup di desa-desa dan bekerja sebagai petani atau buruh. Golongan wong cilik pun dibagi lagi menjadi beberapa golongan kecil lain, yaitu wong baku, kuli gandok atau lindung, dan joko, sinoman atau bujangan. Sistem peralatan hidup dan teknologi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem bangunan, sistem transportasi, dan sistem logam. Ada beberapa jenis rumah yang dikenal oleh masyarakat suku Jawa. Di antaranya adalah rumah limasan, rumah joglo, dan rumah serotong. Salah satu seni bangunan yang terkenal dari kebudayaan Jawa adalah Candi Borobudur. Bukti kecanggihan teknologi dan arsitektur Borobudur adalah candi yang diperkirakan mulai dibangun sekitar 824 Masehi oleh Raja Mataram bernama Samaratungga dari Wangsa Shailendra. Kapal Jung Jawa adalah teknologi kapal raksasa buatan orang-orang Jawa. Jauh sebelum Cheng Ho dan Columbus, para penjelajah laut Nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia menggunakan kapal ini. Ada pula andong, merupakan salah satu alat transportasi tradisional di Solo dan Yogyakarta dan daerah-daerah di sekitarnya, seperti Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Sukoharjo. Keberadaan andong sebagai salah satu warisan budaya Jawa memberikan ciri khas kebudayaan tersendiri yang hingga kini masih terus dilestarikan, khususnya di Solo. Keberadaan andong di Solo difungsikan sebagai alat transportasi pengangkut barang-barang dagangan ibu-ibu dari pedesaan menuju pasar-pasar tujuan. Selain berfungsi sebagai media pengangkut barang dagangan pasar, andong juga tidak jarang berfungsi sesuai dengan aslinya sebagai alat transportasi umum bagi masyarakat di Solo dan sekitarnya. Keris
adalah kecanggihan teknologi penempaan logam. Teknologi logam sudah lama berkembang sejak awal Masehi di Nusantara. Para empu sudah mengenal berbagai kualitas kekerasan logam. Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Dalam suku Jawa atau masyarakat Jawa, biasanya bermata pencarian sebagai petani, nelayan, atau bahkan pengrajin. Dalam unsur religi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, agama atau kepercayaan, dan yang kedua, upacara keagamaan. Mayoritas orang Jawa menganut agama Islam, sebagian yang lainnya menganut agama Kristen, Protestan, dan Katolik, termasuk agama Buddha dan Hindu. Terdapat juga agama kepercayaan suku Jawa yang disebut sebagai agama kejawen. Kepercayaan ini pada dasarnya berdasarkan kepercayaan animisme dengan pengaruh agama Hindu-Buddha yang kuat. Masyarakat Jawa terkenal karena sifat asimilasi kepercayaannya dengan semua budaya luar diserap dan ditafsirkan mengikuti nilai-nilai Jawa. Suku Jawa yang kaya akan tradisi memiliki beberapa macam upacara keagamaan adat. Upacara ini biasa dilaksanakan oleh pihak Keraton Surakarta. Beberapa di antaranya adalah upacara Garebeg. Upacara ini dilakukan 3 kali dalam 1 tahun penanggalan Jawa, yaitu tanggal 12 bulan Mudul atau bulan ketiga, tanggal 1 bulan Syawal atau bulan ke-10, dan tanggal 10 bulan Besar atau bulan ke-12. Pada hari itu, raja mengeluarkan sedekahnya sebagai perwujudan rasa syukur. Upacara lainnya adalah sekaten. Sekaten merupakan sebuah upacara kerajaan yang dilaksanakan selama 7 hari. Upacara ini sebenarnya merupakan sebuah perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada pula malam 1 Suro dalam masyarakat Jawa merupakan suatu perayaan tahun baru menurut kalender Jawa. Di Keraton Surakarta, upacara ini diperingati dengan kirap mubeng benteng atau arak-arakan mengelilingi benteng keraton. Orang Jawa terkenal dengan budaya seni yang terutama dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, yaitu pementasan wayang. Cerita wayang atau lakon sebagian besar berdasarkan wiracerita Ramayana dan Mahabharata. Selain pengaruh India, ada pula pengaruh agama Islam dan budaya Barat. Seni batik dan keris merupakan dua bentuk ekspresi masyarakat Jawa. Musik gamelan yang juga dijumpai di Bali memegang peranan penting dalam kehidupan budaya dan tradisi Jawa. Seperti itulah tadi penjelasan saya mengenai 7 unsur kebudayaan suku Jawa. Semoga kita sebagai penerus bangsa senantiasa dapat lebih memahami dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Sekian dari saya, atas perhatiannya terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.